A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surah An-Naml, surah ke-27 ayat 23 sampai ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni sesungguhnya aku wajadtu aku mendapati imra'atan seorang perempuan tamlikuhum yang memiliki kekuasaan, dia memerintahkan dengan kerajaannya, yaitu Ratu Balkis. Jadi imra'atan itu wanita namanya Ratu Balkis atau Ratu Bilqis. Ada yang mengatakan Balkis, ada yang mengatakan Bilqis. Wa utiya, dan dia mengerti min kulli syai'in, dari segala sesuatu, walaha, dan ia memiliki arsul azim, singgasana yang besar. Mari kita lihat munasabahnya dulu, yaitu keterkaitan ayat 23 dengan ayat sebelumnya. Ini kan masih umum. Apa maksudnya nih? Tiba-tiba ini. Siapa yang ini? Ini adalah yaitu burung hudhud. Ketika dalam inspektur ya Nabi Sulaiman memerintahkan ya untuk menanyakan, ya bukan memerintahkan. Jadi semua pasukan itu dikumpulkan. Namanya Nabi Sulaiman ini memiliki kekuasaan yang luar biasa. Bukan hanya manusia, binatang, jin pun menjadi pasukannya. Jadi kalau di negeri atau di negara kita itu ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, kepolisian. Nah kalau Nabi Sulaiman lebih daripada itu. Angkatan darat, laut, udara, jin, semut, ya, gajah, ular, semuanya binatang-binatang tunduk kepada aturannya. Nah ketika rapat, ketika dalam inspeksi pasukan, dalam upacara lah, mungkin kalau kita itu upacara 17 Agustus. Nah, ada binatang namanya hudhud. Hudhud ini sebuah binatang semacam burung merpati lah kalau sekarang. Ya burung yang sebenarnya bukan burung pati ya. Pokoknya burung hudhud aja. Coba lihat di YouTube burung hudhud itu seperti apa. Burungnya kecil tapi luar biasa. Ya, kecepatannya itu kecepatan kalau terbang itu cepat luar biasa. Mungkin pesawat jet lah. Nah, dia ini melihat ada kerajaan yang sangat besar. Yaitu dipimpin oleh perempuan. Yang disebut dengan Ratu Bilqis. Ratu Balkis. Ketika ditanya oleh oleh Nabi Sulaiman, kenapa dia kok terlambat datang? Biasanya itu burung itu burung yang paling cepat. Kalau ikut pasukan gitu, langsung ada. Ini kok nggak ada, terlambat. Ditanya oleh Nabi Sulaiman, kenapa kamu terlambat? Apa yang menyebabkan? Ya, di ayat yang 22. Kalau nggak ada alasan yang kuat, saya akan potong kamu. Ya, akan dibunuh burung itu. Ya, kenapa nggak hadir? Lalu akhirnya Nabi Hud itu menjawab. Burung itu menjawab. Apa jawabannya? Inni wajadtu imra'atan. Saya, kata burung hudhud, menemukan seorang wanita. Itu namanya menurut Al-Hasan Al-Basri, Ratu Balkis binti Saharil. Dia menguasai negeri Sabah. Ratu Balkis ini mempunyai ibu. Ibunya adalah jin. Jin perempuan yang ada di Sabah. Wah, bayangkan, ibunya jin. Bayangin gimana dia. Karena itu tumit kaki Balkis itu seperti teracak kuda. Ini Ratu Balkis ini. Ya, Ratu Balkis ini namanya Ratu Balkis binti Saharil ibnu Malik ibnu Rayyan. Ibunya namanya Pariah, jin perempuan. Ibu jadi mengatakan Ibu Balkis binti Jarir bernama Balta'ah. Ya, ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan. Ratu Balkis ini mempunyai 12.000 pasukan. Ada yang mengatakan 100.000 orang pasukan. Ratu Balkis. Dia adalah
salah satu raja-raja di negeri Yaman, ya di negeri Yaman. Jadi kerajaannya itu luar biasa besarnya, sama dengan besarnya kerajaan Nabi Sulaiman. Tetapi dia tidak memiliki pasukan kayak Nabi Sulaiman, pasukan jin, pasukan binatang, nggak punya. Dia hanya manusia saja. Ya, nah Ratu Balkis ya, Ratu Balkis. Nah, dia memerintahkan arsun azim. Kekuasaannya sangat besar. Yang disebut kekuasaan sangat besar dijelaskan dalam tafsir Mukatsir, yaitu tempat duduknya itu dihiasi dengan emas bermacam batu permata mutiara. Ya. Kemudian nah Ratu Balkis nih. Nanti insya Allah kalau di Kebun Salim itu kita lagi nyari nanti ya ke Bang siapa Bang Piandali, nyari apa namanya, slide proyektor, jadi ngaji supaya nggak ngantuk ya, slide proyektor yang murah. Saya pakai laptop, nanti Bapak bisa melihat gimana tuh kerajaan Nabi Sulaiman, kerajaan Ratu Balkis, lalu tafsir-tafsirnya. Kalau di Masjid Gandaria itu besok Kamis tuh ada 5 tafsir yang saya pakai. Tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Misbah, tafsir Muyassar, kemudian tafsir Departemen Agama. Jadi 5 tafsir. Jadi kalau pengen ikut, berangkat jam 3:30 ya, karena subuhnya di Masjid Al-Maghfirah Gandaria. Bisa santri paling seneng nih. Ya, kenapa senang ikut? Karena dapat fulus. Gak bercanda. Karena dapat barokah, dapat berkah. Santrinya aja dapat berkah, apalagi ustadznya lebih berkah lagi. Berkali-kali lipatnya. Nah itu besok tuh kajiannya. Nah itu kita akan ngirim ke grup WA, tafsir, besok itu Al-Baqarah. Masih Al-Baqarah, jadi 3 ayat, 3 ayat. Jadi nggak banyak. Cuma penjelasannya itu lama, panjang. Kalau ini kan saya aja mengambil 2 tafsir. Tafsir Jalalain dengan tafsir Mukatsir. Nah, ada yang nanya, Ustadz kurang barokah tuh nggak pakai kitab. Kalau saya pakai kitab di pesantren Pak, saya langsung megang kitab. Megang ini juga. Kalau megang kitab di sini, ini tebal-tebal semua nih. Tafsir Jalalain tebal, apalagi tafsir Mukatsir, berapa jilid dia. Lebih tebal lagi, repot juga pokoknya. Makanya sekarang teknologi kita manfaatkan. Ini 2 tafsir saya pakai. Yang kecil ini tafsir Jalalain, yang besar ini punya Faza ini tafsir Ibnu Katsir. Tapi sekarang jadi punya Abi ya. Hadiah dari Faza. Alhamdulillah. Hadiah jadi imam masjid di Jakarta. Menyetep, Masya Allah. Enak banget, lebih gede lagi Pak. Lebih mantap lagi nih. Nah kita jelasin ya. Jadi itulah ungkapan burung Hud kepada Nabi Sulaiman. Nah dia kerajaan besar. Kerajaannya ini ya istananya saja Pak dihiasi dengan emas, batu permata mutiara. Singgasana Balkis dari emas. Permukaannya batu yakut jabarjat. Panjangnya 40 hasta. Lebarnya 40 hasta. Singgasananya ya luar biasa tuh. 600 orang yang melayani khusus hanya untuk singgasananya. 600 orang melayani Ratu Balkis untuk singgasana kerajaan Balkis. Ini dalam tafsir Mukatsir. Ya. Kemudian Ratu Balkis ini istananya kokoh, besar, tinggi, megah. 340 jendela di sebelah timurnya. Sebelah baratnya jumlah jendelanya juga sama. Jumlah jendelanya aja 360. Masya Allah. Bangunan istananya dibangun agar matahari itu masuk ke dalam jendelanya. Mungkin kalau sekarang mah biasa aja kan. Oh sekarang mau gedung bertingkat, gedung yang mewah-mewah di dunia ini lebih dari itu. Ini zamannya, di zaman itu, wah itu hebat banget kan. Allah Akbar. Nah itu. Wajadtuha wa qauma yasjudu li samsi. Nah ini yang membuat kenapa burung Hud ini mengadukan kepada Nabi Sulaiman. Saya temukan di kerajaan Balkis itu wa qaumaha dan kaumnya yasjudu li samsi, mereka bersujud menyembah matahari. Nah, pasukannya hebat, kerajaannya megah, tapi yang disembah bukan Allah, matahari. Auzubillah. Seperti apa? Shinto, agama Jepang. Jepang itu yang menyembah apa? Makanya benderanya kan ada bulat ya. Itu matahari. Jadi menyembah matahari itu orang Jepang. Tapi sekarang banyak yang masuk Islam. Kenapa? Karena orang Jepang itu sebenarnya sudah mengamalkan ajaran Islam. Justru sekarang orang Islam meninggalkan ajaran Islam. Agamanya sih Islam, tapi rumahnya kotor.
pesantrennya kotor. Nah ini, mas santri Qabul Salim saya alhamdulillah rajin-rajin, bersih-bersih, kamar mandi bersih, dapur bersih, yang bersihin abinya. Bersih itu. Nah orang Jepang Pak, agamanya Shinto, coba lihat di dunia diakui, sampah itu nggak ada. Sama di Singapura juga begitu. Orang buang sampah sembarangan di Singapura Pak. Alhamdulillah saya pernah ke Singapura waktu sama Ustaz Arifin. Itu dendanya $50, buang sampah $50. $1 10.000. Coba buang sampah doang sembarangan. Di Indonesia, Allahu Akbar. Bersih, makin bersih Singapura. Jepang juga begitu bersih. Mengamalkan agama bersih. Toiletnya bersih, kamar mandi bersih. Apalagi kamar rumahnya bersih. Allah. Orang kafir mengamalkan Islam diakui di dunia. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak yang dapat hidayah ya masuk Islam. Nah, Ratu Balkis kerajaannya itu menyembah matahari. Min dunillah, selain Allah. Ya iya pasti menyembah. Wa zaina lahum syaitan, dan dihiasi baginya syaitan amal mereka, fasadahum anis sabil. Lalu setan menghalangi mereka dari jalan petunjuk Allah. Fahum la yahtadun. Mereka tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa bisa begitu? Karena mereka menyembah bukan Allah. Maka walaupun kerajaan besar, tidak ada ketenangan. Apa di balik kisah ini? Sebesar apapun, sebanyak apapun kekayaan kita, kalau Allah tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk, hidup ini gersang, hidup ini nggak bahagia. Yang minggu lalu saya jelasin ya, kisah orang kaya yang melihat orang miskin itu mengucapkan kalimat alhamdulillah, alhamdulillah, selalu alhamdulillah. Makanya Allah berikan itu. Makanya almarhum Ustaz Arifin sujud syukurnya 9 kali sehari. Beliau sujud syukur 9 kali sehari. Itulah orang kaya. Jadi orang kaya itu siapa sih orang yang paling kaya? Orang yang paling banyak bersyukurnya kepada Allah. Itulah kaya hakiki. Nah, itulah yang membuat kemarin banyak dapat ilmu dari gurunya Pak Ki Haji Yusron ya Muzadi. Ya, jadi panggilannya Gus Yusron. Dipanggil Kiai nggak mau dia Pak. Padahal pesantren besar. Dipanggil apa? Kiai nggak mau. Dipanggilnya Pak Gus Yusron. Kenapa Gus? Gus itu panggilan putra Kiai. Putra dari Kiai Haji Hasyim Muzadi. Nah saya ngobrol itu nggak terasa. Hampir 2 jam ngobrol. Siang-siang. Banyak dapat ilmu pencerahan. Nah itulah. Umurnya masih muda. Usianya 38 tahun. Sedangkan saya usianya udah 51. Tapi ilmunya, Masya Allah. Allahu Akbar. Usul fikihnya, qaid fikihnya, tafsirnya. Kuasain semua. Kalau enak kalau ngomong sama orang ahli itu dapatnya ilmu semua Pak. Dapat ilmu semua. Begini Ustadz, begini. Saya dipanggil Kiai terus lagi malu. Jangan. Tapi di akhirnya manggil Pajenengan. Orang Jawa kan ya. Pajenengan artinya apa? Pajenengan. Kamu ya, antum ya. Pajenengan begini, pajenengan begini. Ya itulah. Dapat ilmu banyak dari beliau. Masya Allah. Nah kembali lagi. Ratu Balkis dan rakyatnya menyembah matahari. Lalu setan membuat tuh. Menghiasi tuh. Wah hebat. Menyembah matahari itu hebat. Hebat. Allah yasjudu lillah lazi yukhrijul hobha. Mereka tidak bersujud kepada Allah yang mengeluarkan, menampakkan hobha fis samawatil ar, yang tersembunyi, yang tertutup di langit dan bumi. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun, dan dia mengetahui apa yang tersembunyi dan apa yang kelihatan nyata. Tuh, inilah ungkapan Nabi Hud kepada Nabi Sulaiman yang Allah abadikan dalam surah An-Naml ini Pak. Jadi burung bisa ngomong. Namanya burung hudhud. Ya Allah. Ya. Kalau kita ada cerita kiai ini Pak. Kiai nangis. Nangisnya luar biasa. Kenapa? Burung yang bisa ngomong apa namanya? Burung beoknya mati. Burung beoknya mati. Santri nanya, Pak Kiai, nanti kami belikan burung yang baru. Kenapa Kiai nangis? Santriku, saya bukan nangisin burung. Burung beo ini diajarin zikir, ikut zikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Burung beo zikir. Lalu mati, dimakan kucing lah, mati lah. Ketika mati nggak zikir dia. Yang disebut apa? Ya Allah.
mati burung. Itu yang buat saya nangis. Yang buat saya nangis, saya khawatir begitu santriku. Saya sekarang berzikir kepada Allah. Saya ketika mati khawatir seperti burung itu. Nggak bisa nyebut nama Allah. Oh ya Allah. Itu santri nangis. Oh begitu Pak Kiai. Iya. Saya ajarin setiap hari burung beo ini berzikir. Tapi ketika dia mati tidak menyebut nama Allah. Saya sekarang ngajarin antum, santri-santriku berzikir. Saya khawatir mati, saya seperti burung tidak menyebut nama Allah. Itu maksudnya Pak. Jadi bukan pengen dibeliin burung baru, beo baru, bukan. Kan beo ngomong kan ya. Ya kan ngomong apapun mau. Diajarin nyanyi dia. Diajarin ngaji dia. Diajarin zikir. Ketika mati, begitu. Nah itu, na'udzubillahi min. Kita jangan seperti burung Pak. Ya, yang penting kita punya burung ya. Maksudnya jangan seperti burung beo. Zikirnya bisa, ketika mati tidak bisa berzikir. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah kalimat. Nah ini burung hudhud, ini bukan burung beo, Pak. Burung hudhud. Allahu la ilaha illa huwa Rabbul arsil azim. Dialah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Rabbul azim, Tuhan yang menciptakan, yang punya ars yang sangat agung. Memiliki ars yang sangat agung. Allah itu memiliki ars. Jadi artinya menguasai semua kekuasaannya. Rabbul arsil azim. Makanya kalimat di sini, coba lihat Al-Quran. Ada kan tandanya kan? Suruh ngapain Pak? Sujud tilawah. Kita sunnah tadi kan, fazza tuh di rakaat pertama kita sujud tilawah. Karena ini baca ini, gitu Pak. Sunnah ketika sujud, ini beberapa penjelasan yang lalu kan, setan lari tuh, setan kabur dari kita. Dan orang yang sujud, maka Allah dekatkan dengan Allah, maka dia berhak masuk surganya Allah karena sujud kepada Allah. Makanya kalau dengar ayat sujud. Baik kita mendengar atau kita membaca, baik di dalam sholat atau di luar sholat sujud. Ustadz, kayak sulit sujud karena lagi baca Quran dan lagi di atas bis misalnya. Kan ada ya orang-orang yang hafal Quran itu, baca Quran itu di atas bis, berdiri lagi. Gimana saya sujud? Diganti. Ada penggantinya Pak. Ini pentingnya ilmu. Boleh diganti dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar minimal 3 kali. Jadi kalau Bapak nggak sujud karena kemungkinan susah, lagi berdiri lah, lagi apalah nggak mungkin, ganti dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar minimal 3 kali. Ya, ini pengganti sujud tilawah. Ya. Qala Nabi Sulaiman pun berkata, sananzuru asadaqta am kunta minal kazibin. Kami akan lihat apakah kamu, hai burung hudhud, benar, jujur, ataukah kamu ini bohong? Kamu ini bohong nggak? Kalau bohong, saya bunuh kamu. Itulah kira-kira. Ya, burung hudhud ditanya oleh kata Nabi Sulaiman kepada burung hudhud, kamu benar nggak nih? Ya, tuh. Makanya Rasulullah mengatakan Pak, ya, nahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an qati arba'in minad dawab an-namlati wan-nahlati wal-hudhudi was-suradi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh 4 hewan. Semut, lebah, tawon, burung hudhud dan burung surat. Jangan bunuh itu. Semut jangan dibunuh. Lebah, tawon jangan dibunuh. Coba dibunuh, Pak. Diantuk kita. Hudhud juga jangan dibunuh. Dan burung surat. Ini kata Rasulullah. Dan hadis ini sahih. Ya, diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam Daud, Imam Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kalau kamu bohong, ya akan aku bunuh. Kalau jujur, nanti kita lihat nih. Kata Nabi Sulaiman, izhab, pergilah kamu. Kata Nabi Sulaiman, bi kitabi, dengan membawa suratku, haja ini. Jadi Nabi Sulaiman nulis surat. Burung itu ini dikasih di kalau burung pelatuknya itu bisa kayak burung merpati gitu Pak. Nah, kalau zaman dulu kan ngirim surat itu zaman dulu Pak. Itu kan ada film-filmnya ya. Ada film-film apa zaman dulu tuh. Jadi kalau ngirim surat itu pakai burung itu ngirim. Nah, Nabi Sulaiman bikin surat. Pergi kamu, hai burung hud, dengan membawa suratku. Hajin falqi ilaihim.
Lalu berikanlah surat ini kepada Ratu Balkis dan semua apa istilahnya bala tentaranya, istilahnya pas pampresnya, menterinya, gubernurnya. Ilaihim, makanya kalimat ilaihim bukan hanya kepada siapa? Ratu Balkis, kerajaan Ratu Balkis semuanya. Summa tawalla anhum fanzur ma yarji'un. Kemudian berpalinglah kamu dari mereka, lalu perhatikanlah apa respon mereka gitu terhadap surat itu apa setelah Nabi Sulaiman memerintahkan kepada Bun Hudhud untuk menyampaikan suratnya kepada Ratu Balkis dan seluruh pasukannya dan seluruh rakyatnya lah gitu kira-kira ya. Mari kita lihat isi suratnya. Apa isi suratnya? Nah, qalat belum isi suratnya. Ratu Balkis sekarang. Ratu Balkis ngomong nih setelah menerima surat itu. Ya ayyuhal mala, wahai para pembesar-pembesar, dewan menteri, ya, menteri-menteri lah dikumpulkan oleh Ratu Balkis. Inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya aku telah diberikan kepadaku kitab yang sangat mulia. Kitab yang mulia ini maksudnya surat yang sangat bagus. Namanya raja, keraja. Nanti kan nggak mungkin hanya secari kertas doang. Kertasnya itu kertas yang bagus, dari emas lah kira-kira lah. Pokoknya surat yang bagus lah diberikan kepada Ratu Balkis. Lalu dalam kalimatnya, pertama surat itu apa? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya surat ini dari Sulaiman dan sesungguhnya surat ini dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Makanya Pak, bismillah dalam Al-Quran jumlahnya sama dengan jumlah surat. Dalam Al-Quran berapa jumlah surat? 114 surat. Kan ada yang nanya, Ustadz, surat At-Taubah kan gak ada bismillah. Kan berarti jumlah bismillahnya 113. Adanya di surah An-Naml. Surah At-Taubah kita tidak boleh membaca bismillah karena surat tentang apa, ayat-ayatnya tentang apa? Tentang jihad, tentang perang. Makanya dimasukkan surah bismillah itu di dalam surah An-Naml. Ini kalimat Nabi Sulaiman dalam suratnya itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Makanya Pak, kalau orang-orang ahli zikir seperti almarhum Kiai Haji Muhammad Ibn Ilham mau menyembelih sapi kayak kambing itu Pak, dari jauh deketin dia, bukan kabur, duduk di pangkuan dia. Ini bukti, ada videonya, coba lihat dah. Kambing bukannya ditarik-tarik, mau ini kambingnya sendiri pengen disembelih, duduk di pahanya. Kenapa? Karena zikirnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kayak anak kecil gitu, bayi pengen diapain gitu, disayangi itu. Ada videonya kan Pak? Ada videonya itu, ya Allah. Kalau kita kan, jangankan apalagi sapi mah, sampai kabur-kabur, sampai susah banget kan? Karena yang menyembelih bukan ahli zikir. Ini yang menyembelih ahli zikir, ahli ibadah. Sapi nyamperin Ustaz Arifin, duduk di pangkuannya, lalu disembelih dengan tenang. Allahu Akbar. Allah. Masya Allah, itulah luar biasa itu. Kata almarhum Kiai Haji pimpinan pesantren itu di Temboro katanya, ada wali di kota, waliullah di kota, waliullah di kota. Almarhum Ustaz Arifin itu waliullah di kota, kata beliau. Ya bayangin aja, yang taubat yang masuk Islam 700 orang. Kalau saya belum pernah masukin orang Islam. Yang taubat udah ribuan orang lewat zikirnya, Masya Allah. Nah itu ya, kembali lagi, ini suratnya, surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis. Apa isi suratnya? Ini, lalu Allah ta'lu alayya waktu muslimin. Apa kata Nabi Sulaiman dalam surat itu? Jangan kamu sombong atasku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang muslim. Tuh, kata Nabi Sulaiman. Hei kamu, Ratu Balkis,
dan semua pasukannya dan semua bala tentaranya dan semua rakyatnya, jangan sombong. Datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang muslim. Begitu. Wow, kalimatnya luar biasa. Maksudnya ngajak supaya Ratu Balkis masuk Islam, Pak. Itu. Allahu Akbar. Ya, dan Ratu Balkis ini kebingungan. Kenapa? Baru kali ini menerima surat yang luar biasa isinya. Tidak pernah Ratu Balkis menerima surat seperti pakaian ini. Gaya bahasanya tinggi sekali, sastranya ringkas, padat, fasih. Allahu Akbar. Kalimatnya sangat indah. Oh, namanya perempuan, Pak. Perempuan walaupun ratu, walaupun hebat, bahasa yang indah. Nah, ini makanya cara menaklukkan perempuan itu begitu, Pak. Di wanita itu cantik banget, kaya banget. Lalu bagaimana supaya menaklukkan dia? Ya kalimatnya pun harus indah. Kamu itu bidadari. Wah, gitu kira-kira. Gak ada yang paling cantik. Wah, itu Pak, kelepek-kelepek, Pak. Coba Bapak datang ke bini Bapak. Ya, ngomong yang baik-baik. Makanya alhamdulillah, tanya si Faza. Saya alhamdulillah sampai hari ini dari nikah belum pernah manggil istri saya dengan nama asli. Coba tanya sama Faza tuh. Apa panggilan istri saya kepada istri? Sayangku atau yayangku. Makanya semakin sayang. Ya kan, belajar dari Ustaz Alifi. Cobalah kalau perempuan kita panggil istri kita dengan sayang, coba Pak, kelepek-kelepek, Wah. Iya, manggil ini mama lu. Panggilannya ya krempeng. Panggilannya ya kan kadang-kadang kita manggil bini itu jujur tapi nyakitin. Bini kita gemuk, gentong sini gentong. Bini kita kurus, pensil sini pensil. Bini kita cerewet, apa panggilannya? aduh. Makanya bini kita pun begitu akhirnya, Pak. Coba panggil yang baik-baik. Bidadariku, sayangku. Wah, dia nah, beda. Ya. Ini rahasia nih. Rumah tangga bahagia, panggilan yang bahagia. Ya, jangan panggil nama asli, Pak. Rasulullah nggak pernah manggil asli. Rasulullah manggil istri apa? Ya Humairah. Nama aslinya siapa? Aisyah. Kenapa ya Humairah berubah? Ya karena itulah panggilan kasih sayang. Nah seperti itu Ratu Balkis kelepek-kelepek. Ketingmu kalimat ini. Kalimat yang luar biasa. Inna min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Jadi Pak, ini zikir. Ini bukan rahasia, Pak. Oleh Ruqyah tahu tuh, Ustaz Bang Piandali paham. Jadi kalau ketemu binatang, Pak, binatang buas sekalipun, apakah ular, apakah harimau, anjing, baca ini, Pak. Baca kalimat yang disampaikan oleh Allah lewat Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini, innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Ada ular kabur. Karena kita takut duluan. Karena belum kuat iman kita. Coba kalau Bapak kuat, itu ular, Pak, bisa nyerah sama kita. Gajah bisa nyerah sama kita. Jadi caranya nanti kalau kurban, kambing atau kebo atau sapi yang ganas, bacain ayat itu, megang kepalanya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tapi dari hati yang kuat. Insya Allah dia nggak bakalan tenang dia. Kalau tenang kan enak disembelihnya ya. Coba Pak Cicip ya. Tenang disembelihnya, insya Allah. Cuma saya itu nggak pernah menyembelih, Pak. Ya Allah, kenapa? Jangankan menyembelih sapi, kambing, ayam juga belum pernah. Ini kekurangan saya. Bener ngakuin sendiri. Kekurangannya belum pernah nyembelih. Kenapa? Ngelihat darah itu, Pak, darah itu ya merah gitu ya. Iya. Iya, sama seperti maaf nih ya, saya ngomong kawin lagi. Itu nggak mungkin, Pak. Kenapa nggak mungkin? Karena saya menyaksikan 4 anak saya ngelahirin. Ngelahirinnya, saya cerita kemarin kan, secara normal. Gimana mau kawin lagi? Orang bini itu ya Allah, mempertaruhkan nyawanya untuk anak, untuk Faza, untuk Fajia, untuk Pawas Fauza. Ngelihat langsung, Pak. Ngelihat darah, ya Allah. Ih, nggak tega dah. Ngedennya tuh nggak tega. Kalau kita pernah ngeden, Pak, sengeden-ngedennya laki-laki paling cuma keluarnya. Coba bini kita, Pak, ya Allah. Ih, pertaruhannya tuh nyawa, Pak, Masya Allah. Itulah yang membuat saya, nggak mungkin lah Ustadz kawin lagi. Kalau ngeliat begitu gitu nggak mungkin. Ya, kecuali istri meninggal dunia, Pak. Seperti Rasulullah kan menikah lagi setelah Khadijah meninggal, iya kan? Gitu begitu.
Nah, qalat, lalu apa ucapan Ratu Balkis? Ya ayyuhal mala, wahai para pembesar, abtuni fi amri, berikanlah pertimbangan urusan ini. Masalahku ini pelik. Bagaimana pendapatmu, hai menteri-menteriku? Bagaimana pendapatmu, hai penasihat-penasihatku? Ma kuntu qati'atan amran hatta tasyadun. Tidak aku menjadi orang yang bisa memutuskan. Saya ini walaupun ratu, kekuasaan besar, nggak bisa saya memutuskan nih apa yang aku lakukan. Ya, fanzuri ma jatamuri, pertimbangkanlah. Tasadun. Maka kalian amron hatta tasadun, ayat 32. Kalian bermusyawarahlah. Yai para penasehatku. Qalu. Nah, apa jawaban seluruh menteri-menteri penasehatnya? Nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin syadidin wal amru ilaiki fanzuri ma ta'murin. Kami adalah setelah bermusyawarah, ya, kami ini, kita ini adalah memiliki kekuatan. Kita ini kuat. Kita ini memiliki keberanian yang sangat kuat. Katanya nih, kata penasehatnya, kita ini kerajaannya kuat, besar. Kekuatannya luar biasa. Nggak ada yang bisa menaklukkan kekuasaan kita. Kita ini pasukannya luar biasa. Kerajaannya kuat. Nggak mungkin. Wal amri ilaiki. Ya, ini perkara diserahkan kepadamu, hai Ratu Balkis. Fanzuri ma ja'tumuni. Pertimbangkan apa yang kau perintahkan. Qalat. Ratu Balkis pun berkata, Innal muluka, sesungguhnya raja-raja idza dakhulu, ketika mereka memasuki koryatan sebuah negeri, afsaduha, mereka merusaknya. Waja'alu, dan mereka menjadikan izzat ahliha, orang-orang yang mulia penduduk azillah menjadi hina. Wa qajal yaf'alun, demikianlah mereka lakukan. Dulu raja-raja ingin menguasai kekerajaan, yaitu adalah menghancurkan kerajaan itu. Begitu katanya. Hancurkan kerajaan itu dulu nih raja-raja nih. Kalau ingin menguasai kekuasaan, ya sama dengan kita kan. Ini Indonesia nih, supaya hancur bagaimana nih? Supaya hancur bagaimana caranya nih? Maka Habib Rizik kan ngomong katanya, ini kalau hutangnya hutang negara, rakyat bertanggung jawab. Tapi kalau hutang negara diambil oleh atas nama negara, bukan negara, berarti yang atas nama negara ini harus bertanggung jawab. Caranya dengan apa? Dipenjarakan, dia harus mempertanggungjawabkan, harus mengembalikan uang sampai 8.000 triliun hutang negara. Ini kasihan nih Prabowo jadi presiden, kasihan nih. Karena menanggung hutang 8.000 triliun, Pak. 8.000 triliun itu, asal kalau dibagi rata rakyat Indonesia, berapa puluh juta. Ya Allah, orang Indonesia, bayi aja Pak, bayi baru lahir, udah nanggung hutang 20 juta hutang. Gitu. Allah Akbar, kasihan nih, ya kasihan yang jadi presiden. Alhamdulillah saya nggak jadi presiden. Jadi ustadz, guru ngaji aja enak. Guru ngaji bocah pun kadang-kadang pusing banget ya. Ya Allah, ya Rabbana, bocah diajarin susah banget. Alhamdulillah ya, itulah berkah lah di situ. Nah itulah ya. Jadi cara untuk menguasai negara, yaitu dengan menghancurkan negara itu. Maka kata Ratu Balkis, wa inni mursilatun, dan sungguh aku akan kirimkan utusan ilahim kepada mereka, Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, bihadiyatin, dengan membawa hadiah. Jadi kan karena ngasih surat, maka dikasih hadiah. Hadiah yang paling mewah dah, yang dimiliki oleh Ratu Balkis, hadiahnya. Ya, fanaziratun, lalu aku menunggu dia melihat hadiahnya ini. Bima yarjul mursalin, apa yang akan dibawa kembali oleh utusan itu. Jadi Ratu Balkis mengirim pasukan pas pampresnya dengan membawa hadiah. Ya, kita lihat tafsir Ibnu Katsir, hadiahnya apa aja Pak. Sebab di sini tidak jelas hadiahnya apa aja begitu ya. Hanya kalimat Al-Quran itu hanya hadiah. Ya kan? Nah, kita lihat ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya kan? Dia memberikan hadiah mana? Oh, enggak ada di sini ya. Pokoknya hadiah yang begitu banyaknya lah. Yang hadiahnya itu tidak terhitung kalau dengan uang, saking banyaknya. Tidak dijelaskan dalam tafsir. Nanti di ayat selanjutnya mungkin dia dijelaskan jumlah hadiahnya itu berapa banyak. Pokoknya hadiahnya
sesuatu yang sangat berharga di negeri Ratu Balkis. Wallahu a'lam. Seperti apa penjelasannya? Insya Allah penjelasannya Rabu depan di pesantren Qalbun Salim di Mushola Fatimah. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada pengurus, kepada Pak Ustadz Jinasin, Pak Cece, Pak Ustadz Anwar, seluruh jamaah. Kita tetap ngaji, cuma pindah tempat, yaitu di Mushola Fatimah. Ya, musola yang saya beri nama karena memang tanah mak saya. Jadi Fatimah namanya kan. Jadi Mushola Fatimah, pesantren Qalbun Salim. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Tetap ngaji, cuma pindah tempat saja, ya. Ya. Dan saya mohon maaf lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bi barakati wa karamati wal mujati suratul Fatihah.